Welcome to my channel. Perkenalkan, namaku Christian Adabdab. Aku berasal dari SMA Negeri 1 Laguboti dan aku duduk di kelas 11 IPS 1. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sedikit materi tentang sosiologi, yakni integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Sebelum membahas terlebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru. Di sini kita akan membahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Sebelum kita membahas keduanya, kita akan membahas tentang integrasi sosial. Di dalam integrasi sosial, kita yang pertama akan membahas tentang pengertian integrasi sosial, syarat-syarat integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial, proses integrasi sosial, dan yang terakhir ada faktor pendorong utama. Kita akan membahas tentang pengertian integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur tersebut meliputi perbedaan kedudukan kelas sosial, ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan tentunya sistem nilai. Di dalam integrasi sosial, kita akan membahas tentang syarat-syarat integrasi sosial. Syarat-syarat integrasi sosial yakni ada 3 macam. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil membuat keputusan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang akan mereka jadikan pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, ada norma-norma tersebut berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan konsisten secara keseluruhan. Olga, di dalam integrasi sosial kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Di sini kita akan membahas 4 faktor tersebut. Yang pertama ada homogenitas kelompok. Apa itu homogenitas kelompok? Homogenitas kelompok adalah suatu kesamaan ciri atau sesuatu yang khas di dalam masyarakat tersebut. Hal ini menjadi faktor proses cepat lambatnya karena semakin banyak kesamaan ciri atau sesuatu yang khas dalam masyarakat, maka semakin banyak juga integrasi sosial yang terbentuk. Yang kedua ada besar kecilnya kelompok. Hal tersebut menjadi faktor pendorong cepat atau lambatnya dikarenakan semakin besar jumlah individu dalam kelompok tersebut, maka semakin besar juga peluang integrasi sosial yang baru akan terbentuk. Jika sedikit individu dalam kelompok tersebut, maka semakin sedikit juga peluang masyarakat tersebut menciptakan suatu integrasi sosial yang baru. Yang ketiga ada mobilitas geografis. Apa itu mobilitas geografis? Mobilitas geografis adalah suatu proses perpindahan masyarakat atau sekelompok masyarakat dari daerah satu ke daerah yang lain. Mengapa hal ini menjadi faktor pendorong cepat atau lambatnya? Hal ini menjadi faktor pendorong atau cepat lambatnya proses integrasi sosial dikarenakan semakin banyak sekelompok orang atau masyarakat berpindah ke tempat yang baru, maka semakin banyak juga integrasi sosial yang terbentuk di dalam daerah yang baru karena mereka harus menentukan sesuatu yang baru juga di dalam kehidupan baru mereka. Dan yang keempat ada efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi menjadi hal yang paling penting karena di dalam hal ini semua kelompok masyarakat atau masyarakat harus memiliki efektivitas komunikasi supaya mereka dapat menciptakan integrasi sosial yang baru dengan orang yang baru di dalam daerah yang baru juga. Di dalam integrasi sosial kita akan membahas tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Apa saja bentuk integrasi sosial? Yang pertama ada integrasi normatif. Apa itu integrasi normatif? Integrasi normatif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya
norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh dari integrasi normatif, yakni Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua ada integrasi fungsional. Apa itu integrasi fungsional? Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi yang tertentu atau yang sama di dalam masyarakat tersebut. Contohnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, namun mereka mengintegrasikan dirinya karena adanya kesamaan fungsi yang terlihat di dalam masyarakat atau di dalam suku tersebut. Yang ketiga ada integrasi koersif. Sesuai dengan namanya, integrasi koersif terbentuk karena adanya kekuasaan di dalam masyarakat. Contohnya, pengusiran pedagang kaki lima dengan cara kekerasan dan kelima di integrasi sosial, yakni kita akan membahas tentang proses integrasi sosial. Di sini kita akan membahas tentang dua proses integrasi sosial, yakni ada asimilasi dan akulturasi. Pertama, kita akan membahas tentang asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses pembauran dua budaya yang menghasilkan budaya baru dengan meninggalkan ciri-ciri budaya lama. Jika dirumuskan, asimilasi akan menjadi A tambah B sama dengan C. Sebagai contoh, yakni pernikahan adat Jawa dan adat Bali, dan yang kedua ada pernikahan orang Indonesia dengan orang Inggris. Yang kedua, kita akan membahas tentang akulturasi. Akulturasi adalah proses pembauran budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri-ciri atau budaya lama. Di dalam rumus, akulturasi akan menjadi seperti ini. A tambah B sama dengan AB. Contohnya, adanya proses pembangunan Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Yang terakhir di dalam integrasi sosial, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Apa saja faktor pendorong? Yang pertama itu ada toleransi terhadap masyarakat. Yang kedua ada kesempatan yang sama di dalam bidang ekonomi. Yang ketiga ada sikap saling menghargai sesama masyarakat. Yang keempat ada sikap terbuka terhadap golongan kecil di dalam masyarakat. Yang kelima ada perkawinan campuran. Dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Kita akan membahas tentang reintegrasi sosial. Apa itu reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial adalah proses perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan pudarnya atau menghilangnya norma-norma sosial dan sistem nilai sosial yang pernah berlaku dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, keadaan tersebut dapat dikaitkan dengan disorganisasi sosial. Semakin buruknya keadaan tersebut, maka semakin dapat kita jumpai keadaan anomi. Di dalam kebingungan tersebut, masyarakat akan berusaha untuk kembali kepada tahap integrasi sosial. Cara yang akan dilakukan masyarakat yakni dengan cara menyelaraskan atau menserasikan kembali masyarakat dengan kelompok lembaga masyarakat, politik, ekonomi, dan pemerintahan di dalam keadaan lingkungan yang lebih kondusif. Teman-teman, sekian video dari saya dan sekian pemahaman tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe di bawah ini, dan jangan lupa untuk pencet loncengnya supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekian.